Di balik kemewahan dan gemerlap lampu kristal, sebuah tindakan diskriminatif yang keji terhadap seorang wanita tua yang lusuh akan menjadi awal dari serangkaian pengungkapan yang tak terduga. Siapa sebenarnya wanita tua ini yang kehadirannya diusir secara kasar, namun kemudian dihormati Bak Ratu? Dan apa hubungannya dengan seorang pelayan berhati mulia, seorang pelanggan tetap yang dermawan, hingga sang pemilik restoran yang tak pernah diketahui identitasnya? Ikuti kisah yang akan membuka mata kita tentang makna sejati dari kekayaan, kehormatan, dan warisan cinta yang melampaui segala harta. Restoran Adiwangsa berdiri megah, lampu-lampu kristal berkilauan memantulkan cahaya pada deretan mobil mewah di pelataran. Di ambang pintu kaca besarnya, seorang nenek tua bernama Sulastri berhenti sejenak, tubuh ringkihnya terbalut kebaya pudar dan sarung batik usang. Di tangan kanannya, sebuah tas kain lusuh tergenggam erat, seolah satu-satunya harta yang ia miliki. Wajahnya yang penuh keriput memandang ke dalam, menembus dinding kaca yang memisahkan dunia gemerlap itu dengan realitanya yang sederhana. Ia menarik napas panjang, bukan untuk menenangkan diri, melainkan untuk meneguhkan sebuah keputusan berani, melangkah masuk. Suasana di dalam segera berubah dingin begitu Nenek Sulastri melewati pintu otomatis. Tatapan tajam dari para tamu berbaju mahal dan pelayan berseragam rapi menyapu dirinya, dari ujung kepala hingga kaki. Bisikan-bisikan tertahan seolah menghakimi, menyisakan kekosongan di sekelilingnya. Nenek Sulastri mengabaikannya, berjalan pelan menuju sebuah meja kosong di sudut. Matanya menatap keluar jendela, mencari kekuatan dari dunia luar yang lebih jujur daripada dinding-dinding restoran ini. Seorang pelayan muda, Rian, mendekat dengan alis terangkat. "Maaf, Bu, apakah Anda yakin ini tempat yang tepat untuk Anda?" tanyanya, nada suaranya tak menyembunyikan rasa meremehkan. Nenek Sulastri mengangguk. "Saya ingin memesan sesuatu," jawabnya lembut, meski tangannya sedikit gemetar. Rian menyerahkan buku menu dengan malas. Harga-harga di sana membuat mata Nenek Sulastri sedikit melebar. Ia menunjuk hidangan termurah. "Saya pesan ini saja," katanya. Rian mendengus, mengambil menu dengan kasar. "Tunggu sebentar," ucapnya dingin, lalu beranjak. Bisikan di antara para tamu semakin nyaring. "Apa dia tidak salah masuk? Lihat saja bajunya." Nenek Sulastri hanya menunduk, tak ingin matanya bertemu pandang dengan penghakiman mereka. Namun, ketika Rian kembali, ia tidak membawa pesanan. "Maaf, kami tidak bisa melayani Anda," katanya, berdiri kaku di samping meja. "Tempat ini hanya untuk orang-orang yang bisa membayar." Suasana di sekitar meja Nenek Sulastri menjadi senyap. Semua mata kini menatapnya dengan rasa ingin tahu. Nenek Sulastri mengangkat wajahnya, menatap Rian dengan mata berkaca-kaca. "Saya hanya lapar," ujarnya lirih. Rian mengangkat tangan, mengisyaratkan Nenek Sulastri untuk pergi. Dengan tubuh gemetar, nenek itu berdiri, mengambil tas kainnya, dan berjalan perlahan menuju pintu keluar. Setiap langkah terasa berat, diiringi tatapan sinis. Di balik meja pemesanan, seorang pelayan muda bernama Andi memperhatikan semuanya, hatinya bergemuruh. Andi berdiri kaku, nampan di tangannya sedikit bergetar. Hatinya mencelos melihat punggung Nenek Sulastri yang perlahan menjauh, diusir begitu saja. "Kenapa harus begitu kasar?" gumam Andi pelan, cukup untuk didengar oleh rekan kerjanya. "Dia bukan pelanggan yang pantas dilayani di sini," jawab seorang pelayan lain dengan nada santai, mencuci gelas porselen tanpa peduli. "Restoran ini punya standar, Andi. Kalau kau kasihan, kau yang bayari makanannya." Kalimat itu menusuk. Andi terdiam. Ia hanyalah karyawan baru dengan gaji pas-pasan, namun perasaan bersalah mulai menguasai pikirannya. Di meja tengah restoran, Pak Budi, seorang pelanggan tetap yang dermawan, turut menyaksikan kejadian itu dengan dahi berkerut. "Pelayan itu terlalu kasar," gumamnya kepada istrinya. "Seharusnya dia bisa menangani situasi itu dengan lebih baik. Ini memalukan." Pak Budi segera memanggil manajer restoran, Firman. "Tolong jelaskan apa yang baru saja terjadi," kata Pak Budi. Firman yang terkejut, bergegas menghampiri. Ia tidak menyangka insiden ini menarik perhatian salah satu pelanggan tetap yang paling dihormati. Firman bergegas mengejar Nenek Sulastri yang sudah berada di ambang pintu. "Ibu,
Maafkan kami. Kami akan dengan senang hati melayani ibu, katanya lembut, berusaha memperbaiki situasi yang memalukan itu. Nenek Sulastri menggelengkan kepala, tersenyum tipis. Senyum itu mengandung rasa sakit yang tersembunyi, seolah ia sudah terlalu sering merasakan perlakuan serupa. Terima kasih, Nak, jawabnya, suaranya pelan namun menusuk, saya tidak ingin memaksa tempat yang tidak ingin menerima saya. Firman hanya bisa berdiri terpaku. Kata-kata nenek itu bagai pisau tajam yang mengiris. Ia melihat Nenek Sulastri melangkah keluar, menghilang di balik kerlip lampu kristal. Di dalam, suasana restoran mulai berubah. Beberapa pelanggan membicarakan kejadian itu, sebagian mendukung tindakan pelayan, tetapi lebih banyak yang merasa tidak nyaman. Pak Budi menatap Firman dengan tajam. Anda sebaiknya memperbaiki cara kerja staf Anda, ujarnya singkat sebelum kembali melanjutkan makannya. Andi tidak bisa tinggal diam. Ia mengambil makanan yang tadi dipesan Nenek Sulastri, membayarnya dengan uang sendiri, lalu bergegas keluar restoran. Nenek, tunggu, serunya. Nenek Sulastri berhenti, menatap Andi dengan wajah terkejut. Ada apa, Nak? Tanyanya. Andi menyerahkan bungkusan makanan itu dengan senyum tulus. Ini makanan yang tadi Nenek pesan. Maaf atas perlakuan mereka. Saya harap Nenek tidak merasa terlalu kecewa. Air mata Nenek Sulastri mulai mengalir. Ia menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar, lalu tersenyum. Terima kasih, Nak. Tuhan memberkati kebaikan hatimu. Di kejauhan, pelayan lain memperhatikan tindakan Andi. Apa dia tidak takut dimarahi Meneer? Bisik salah satu dari mereka. Namun, Andi tidak peduli. Ia merasa telah melakukan hal yang benar, sebuah kebaikan hati yang sejati, tanpa menyadari bahwa tindakannya akan menjadi titik balik bagi hidupnya dan restoran itu. Beberapa hari berlalu sejak insiden itu, namun bagi Andi, momen perlakuan diskriminatif terhadap Nenek Sulastri terus membayangi pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, sebuah ketidakadilan yang harus ditebus. Sementara itu, Nenek Sulastri menjalani harinya seperti biasa di rumah kecilnya di pinggiran kota. Ia hidup dengan menjahit dan merawat tanaman, seolah dunia mewah restoran, Adiwangsa, tak pernah menyentuhnya. Namun, hari ini berbeda. Ketukan pelan namun tegas terdengar di pintu rumahnya. Dengan hati-hati, Nenek Sulastri membuka pintu, mendapati seorang pria berjas rapi berdiri di sana. Pria itu adalah Pak Budi. Selamat siang, Bu, sapa Pak Budi dengan senyum hangat. Maaf jika kedatangan saya mengganggu. Nenek Sulastri terkejut, namun mempersilakan pria itu masuk ke rumahnya yang sederhana. Saya datang ke sini karena merasa harus, lanjut Pak Budi, meminta maaf atas kejadian hari itu. Pelayan di restoran saya, maksud saya, di restoran tempat saya sering makan, telah memperlakukan ibu dengan tidak adil. Nenek Sulastri tersenyum. Terima kasih, Nak. Kejadian itu sudah lalu. Saya maklum. Pak Budi menggeleng. Tidak, Bu. Kali ini saya ingin memastikan ibu mendapatkan pelayanan yang layak. Saya akan mengatur segalanya. Awalnya Nenek Sulastri ragu, tetapi ada sesuatu dalam nada bicara Pak Budi yang membuatnya merasa dihormati. Akhirnya, ia mengangguk setuju. Keesokan harinya, restoran kembali dikejutkan. Pak Budi memasuki Adiwangsa bersama Nenek Sulastri, yang kini mengenakan pakaian sederhana namun bersih dan rapi. Andi, yang melihat mereka, segera mengenali Nenek Sulastri dan merasa lega melihatnya kembali. Namun, di sisi lain, Rian, pelayan yang dulu mengusir Nenek, tampak pucat pasi. Pak Budi memanggil Meneer Firman, yang buru-buru menghampiri mereka dengan sikap hormat. Ini adalah tamu kehormatan saya, ujar Pak Budi dengan nada tegas. Saya ingin memastikan beliau mendapatkan pelayanan terbaik. Firman mengangguk cepat. Tentu, Pak Budi. Kami akan memastikan semuanya sempurna. Nenek Sulastri duduk di meja yang sama yang pernah ia pilih. Kali ini, tidak ada tatapan sinis atau bisikan. Sebaliknya, semua orang tampak penasaran, bertanya-tanya siapa gerangan wanita tua itu sehingga mendapat perhatian khusus dari Pak Budi. Rian mendekat dengan nampan berisi minuman, tangannya sedikit gemetar. Ia menelan ludah, merasa malu.
Maafkan saya atas perlakuan saya waktu itu, Bu, katanya pelan. Nenek Sulastri hanya tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Nak. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita belajar darinya. Kata-kata nenek itu menusuk hati Rian, yang kini benar-benar menunduk karena rasa bersalah. Di tengah suasana itu, Andi datang membawa makanan yang dipesan nenek. Ia tersenyum hangat, bangga bahwa nenek itu akhirnya mendapatkan keadilan. Pak Budi, yang duduk di meja yang sama, berbicara pelan kepada nenek. Bu, saya yakin Tuhan punya rencana besar untuk setiap langkah kecil yang kita ambil. Hari itu, restoran bukan hanya melayani makanan, tetapi sebuah pelajaran tentang rasa hormat dan kemanusiaan. Tidak ada lagi tatapan sinis atau komentar merendahkan. Semua yang hadir menyaksikan momen itu dengan haru, menyadari bahwa setiap orang layak dihormati, apapun latar belakangnya. Namun, sebuah misteri masih membayangi. Desas-desus tentang nenek misterius yang datang bersama Pak Budi mulai menyebar. Di tengah percakapan, seorang pria dengan jas gelap tiba-tiba memasuki restoran. Ia terlihat berwibawa, postur tegap, dan ekspresi serius. Ia langsung berjalan menuju meja nenek Sulastri dan Pak Budi. Anda akhirnya ditemukan, Bu, ujar pria itu dengan nada hormat sambil menundukkan kepala. Semua mata di restoran langsung tertuju pada mereka. Nenek Sulastri menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Aku sudah bilang, aku hanya ingin hidup sederhana, tapi sepertinya kalian tak pernah berhenti mencariku. Pak Budi tampak bingung. Bu, apa maksudnya? Siapa pria ini? Pria itu menjawab, saya adalah asisten pribadi ibu selama bertahun-tahun. Ibu ini adalah Nyonya Sulastri, pemilik yayasan amal terbesar di negeri ini. Beliau juga salah satu donatur utama pembangunan beberapa rumah sakit dan sekolah di pedalaman. Suasana di restoran seketika berubah hening. Para tamu yang tadinya hanya menonton kini terkejut. Beberapa bahkan menutup mulut mereka karena tak percaya. Rian, pelayan yang pernah mengusir nenek, tampak pucat pasi. Pak Budi tercengang. Tunggu, jadi selama ini ibu adalah? Nenek Sulastri mengangguk pelan. Ya, aku memang memiliki banyak. Tetapi itu tidak berarti aku ingin selalu terlihat demikian. Kadang aku ingin merasakan kehidupan biasa, berbaur tanpa dipandang karena kekayaanku. Namun, sepertinya itu sulit. Andi yang mendengar semuanya dari kejauhan merasa sangat kagum. Ia berjalan mendekat dengan mata berkaca-kaca. Ibu, saya tidak tahu harus berkata apa, tapi saya senang bisa melayani ibu dengan hormat kemarin. Nenek Sulastri tersenyum hangat. Terima kasih, Nak. Kebaikan sepertimu langka di dunia ini. Rian, pelayan yang dulu mengusir nenek, akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. Dengan suara bergetar ia berkata, Bu, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu siapa ibu sebenarnya. Nenek Sulastri menatapnya lembut. Nak, tidak perlu meminta maaf karena tidak tahu siapa aku. Yang perlu kau renungkan adalah mengapa kau memperlakukan orang lain dengan cara seperti itu hanya karena penampilan mereka. Ingat, setiap orang layak dihormati. Kata-kata nenek itu membuat Rian menunduk lebih dalam, merasa sangat malu. Hari itu restoran berubah menjadi tempat penuh pelajaran, tidak hanya bagi para karyawan, tetapi juga para tamu. Semua orang belajar bahwa nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh apa yang terlihat di luar, tetapi hati mereka. Dan bagi Nyonya Sulastri, hari ini adalah pengingat bahwa meski dunia sering melihat dari penampilan, kebaikan dan keikhlasan akan selalu memiliki tempatnya. Hari semakin larut, tetapi suasana di restoran masih penuh dengan ketegangan yang bercampur keharuan. Desas-desus tentang Nyonya Sulastri sebagai donatur besar terus beredar di antara para tamu. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa kejutan lain masih menunggu. Manajer Firman, yang sejak awal tampak berusaha memperbaiki situasi, tiba-tiba terlihat gelisah. Ia bolak-balik ke ruang belakang, berbicara melalui telepon dengan nada yang lebih pelan dari biasanya. Pandangannya sesekali mencari ke arah nenek Sulastri, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan tetapi ragu. Pak Budi yang mulai menyadari kegelisahan Firman memutuskan untuk bertanya. Firman, ada apa? Firman menelan ludah. Nyonya Sulastri? Bu, saya ingin mengatakan sesuatu,
katanya dengan suara bergetar, tapi saya tidak tahu ini waktunya. Nenek Sulastri menatapnya dengan alis terangkat. Ada apa, Nak? Katakan saja. Firman menarik napas panjang, lalu menunduk hormat. Bu, saya rasa ibu perlu tahu, pemilik restoran ini adalah anak ibu. Kalimat itu menghantam udara seperti petir di siang bolong. Semua orang di ruangan membeku. Nenek Sulastri terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Anakku, tanyanya dengan suara bergetar. Apa maksudmu? Firman melanjutkan dengan suara pelan penuh rasa hormat. Pemilik restoran ini, Pak Darmawan, adalah putra ibu. Beliau yang mendirikan restoran ini bertahun-tahun lalu, tetapi selalu menyembunyikan identitas aslinya. Saya sendiri baru mengetahui kebenaran ini ketika bekerja di sini. Nenek Sulastri menutup mulutnya dengan tangan, matanya membesar. Darmawan? Dia di mana sekarang? Firman tampak ragu, tetapi akhirnya berkata, Pak Darmawan sedang dalam perjalanan ke sini, Bu. Saya sudah menghubunginya. Seketika pintu restoran terbuka, dan seorang pria paruh baya dengan setelan sederhana masuk. Rambutnya sudah memutih sebagian, tetapi sorot matanya masih tegas. Ia adalah Darmawan, pemilik restoran dan anak kandung Nenek Sulastri yang sudah lama terpisah. Semua mata tertuju pada Darmawan yang berdiri di ambang pintu, menatap Nenek Sulastri dengan wajah penuh emosi. Ibu, suaranya serak seperti berusaha menahan tangis. Nenek Sulastri berdiri dengan tubuh gemetar, air mata mengalir deras di pipinya. Darmawan, benar ini kau? Darmawan berjalan mendekat dan sekejap mereka saling berpelukan. Tangis keduanya pecah di tengah keheningan restoran. Para tamu dan karyawan yang menyaksikan momen itu hanya bisa terperangah. Mereka tidak menyangka bahwa nenek yang sebelumnya dihina adalah ibu dari pemilik restoran yang begitu dihormati. Setelah beberapa saat Darmawan akhirnya melepaskan pelukannya. Ibu, maafkan saya. Selama ini saya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan ambisi saya hingga saya lupa untuk mencari ibu. Saya bahkan tidak tahu ibu ada di kota ini. Nenek Sulastri menggeleng, mencoba tersenyum di antara air matanya. Tidak apa-apa, Nak. Yang penting sekarang kita bertemu lagi. Pak Budi yang menyaksikan semuanya tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Tuhan memang punya cara yang luar biasa untuk mempertemukan kembali keluarga yang terpisah, gumamnya pelan. Darmawan kemudian menoleh ke arah manajer Firman dan pelayan Rian yang dulu mengusir ibunya. Wajahnya berubah serius. Firman, pastikan ini tidak pernah terjadi lagi di restoran ini. Semua tamu harus diperlakukan dengan hormat, siapapun mereka. Firman mengangguk patuh. Siap, Pak. Saya akan memastikannya. Rian menelan ludah dalam-dalam, ia tidak berani menatap Darmawan ataupun Nenek Sulastri. Namun, sebelum Darmawan sempat berkata apa-apa, nenek itu menyela. Tidak perlu memperpanjang masalah ini, kata Nenek Sulastri dengan lembut. Yang penting mereka sudah belajar dari kesalahan mereka. Darmawan mengangguk, menghormati keputusan ibunya. Baik, Bu. Tapi mulai sekarang, restoran ini akan lebih banyak berbagi, seperti yang selalu ibu ajarkan. Hari itu, restoran tidak hanya menjadi saksi pertemuan keluarga yang terpisah, tetapi juga titik awal perubahan besar. Para tamu dan karyawan belajar bahwa setiap orang memiliki cerita yang layak dihormati, dan bahwa kebaikan adalah warisan paling berharga yang bisa diberikan seorang ibu kepada anaknya. Beberapa bulan setelah kejadian di restoran, nama Nyonya Sulastri dan restoran milik Darmawan menjadi perbincangan hangat di berbagai media. Restoran itu bukan lagi sekadar tempat makan mewah, tetapi berubah menjadi simbol kepedulian dan kasih sayang. Darmawan, terinspirasi oleh ibunya, memutuskan untuk mengalokasikan sebagian pendapatan restoran untuk program sosial. Setiap minggu restoran itu membuka pintunya bagi kaum duafa dan anak-anak yatim untuk menikmati makanan lezat tanpa biaya. Para tamu reguler pun ikut berkontribusi, menyumbangkan sebagian dari pesanan mereka untuk program ini. Nenek Sulastri, meski tetap hidup sederhana, sering datang ke restoran untuk berbincang dengan para tamu. Kehadirannya selalu membawa ketenangan dan inspirasi. Banyak yang merasa tersentuh oleh kisah hidupnya, terutama perjuangannya membesarkan anak-anak dengan cinta dan kesederhanaan. Rian,
pelayan yang dulu usir nenek ini, menjadi salah satu karyawan terbaik di restoran. Ia belajar dari kesalahannya dan berjanji untuk tidak lagi menilai seseorang dari penampilan. Ia bahkan sering terlihat membantu program sosial yang diadakan restoran, seperti membagikan makanan ke panti asuhan. Sementara itu, Pak Budi tetap menjadi sahabat setia Nenek Sulastri. Ia merasa hidupnya berubah sejak bertemu dengan wanita tua itu. Bersama-sama, mereka mendirikan sebuah komunitas yang fokus pada pemberdayaan masyarakat kecil, melanjutkan misi nenek untuk menyebarkan kebaikan. Pada suatu sore, Nenek Sulastri duduk di sudut restoran favoritnya, memandangi anak-anak yang tertawa bahagia menikmati makanan di sana. Darmawan mendekat dengan secangkir teh hangat di tangannya. "Ibu, apa yang sedang ibu pikirkan?" tanyanya sambil duduk di sampingnya. Nenek Sulastri tersenyum lembut, matanya menerawang jauh. "Aku hanya bersyukur, Nak. Hidupku mungkin tidak sempurna, tetapi Tuhan selalu memberi jalan. Dan sekarang aku bisa melihatmu melanjutkan apa yang dulu kupikir hanya mimpi." Darmawan menggenggam tangan ibunya dengan hangat. "Semua ini karena ibu. Terima kasih telah mengajarkan kami arti dari cinta, kerja keras, dan keikhlasan." Hari itu, di bawah sinar matahari yang mulai meredup, Nenek Sulastri merasa damai. Ia tahu bahwa warisannya bukanlah kekayaan materi, tetapi kebaikan yang terus mengalir melalui anak-anaknya, sahabatnya, dan semua orang yang pernah disentuh oleh hatinya. Kisah Nenek Sulastri menjadi pengingat bagi siapa saja yang mendengarnya. Nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh penampilan atau harta, melainkan oleh cinta dan kebaikan yang mereka tinggalkan di dunia ini. Di penghujung cerita ini, kita melihat bagaimana sebuah tindakan kebaikan kecil mampu mengubah banyak hati dan menuntun pada sebuah pertemuan keluarga yang telah lama terpisah. Nenek Sulastri bukan hanya menemukan putranya, tetapi juga berhasil menanamkan pelajaran berharga tentang kemanusiaan di tempat yang paling tidak terduga. Restoran Adiwangsa pun bertransformasi, dari simbol kemewahan menjadi simbol kepedulian.